Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cece Erina Wulandari. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan organisasi, mulai dari pengertian, fungsi, peran, hingga bagaimana komunikasi dan kerjasama tim bisa menjadi kunci dalam membangun organisasi yang efektif. Selanjutnya ada pengertian, fungsi, dan peran kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan organisasi pada dasarnya kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga soal bagaimana menciptakan arah, memberikan contoh, dan menumbuhkan motivasi di antara anggota organisasi. Fungsinya sendiri mencakup banyak hal, seperti mengatur jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan visi dan misi, memotivasi anggota agar semangat dalam bekerja, dan memastikan koordinasi antar bagian berjalan dengan lancar. Seorang pemimpin juga berperan dalam menjaga keharmonisan tim dan mengatasi konflik internal agar semua pihak bisa bekerja dengan fokus dan nyaman. Dalam konteks organisasi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi tim. Kadang perlu tegas, tapi di saat lain juga harus fleksibel dan membuka pandangannya terhadap masukan. Jadi, fungsi dan peran kepemimpinan ini gak hanya cuma soal administratif, tapi juga emosional dan sosial. Lanjut ke slide berikutnya, ada kinerja dan tahapan membangun tim. Kinerja organisasi tidak hanya bisa lepas dari bagaimana seorang pemimpin mengelola timnya. Tim yang solid bisa jadi kekuatan yang besar kalau semua anggotanya punya rasa saling percaya dan tujuan yang sama. Tahapan membangun tim biasanya dimulai dari pembentukan atau biasa disebut dengan forming, di mana anggota masih saling mengenal lalu masuk ke tahap penyesuaian atau storming yang sering muncul konflik karena perbedaan pandangan. Setelah itu, tim mulai menemukan ritme kerja yang stabil di tahap norming, dan pada akhirnya mencapai performa maksimal di tahap performing. Pemimpin punya peran penting di setiap tahap, mulai dari jadi fasilitator komunikasi, menjaga motivasi, sampai jadi penengah kalau muncul gesekan antar anggota timnya. Intinya, tim yang kuat lahir dari kepemimpinan yang bisa memadukan kedisiplinan dan rasa empati. Lanjut ke slide berikutnya, ada kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah fondasi utama dari kepemimpinan. Pemimpin gak hanya bisa menjalankan peran tanpa bisa berkomunikasi dengan efektif. Dalam organisasi, komunikasi bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga membangun kepercayaan dan arah kerja yang jelas. Pemimpin yang komunikatif biasanya bisa membuat suasana kerja lebih terbuka, jadi anggota nggak ragu untuk mengeluarkan ide atau kritik. Selain itu, komunikasi juga membantu pemimpin membaca situasi dan memahami kebutuhan setiap anggotanya. Misalnya, lewat komunikasi informal seperti ngobrol santai, pemimpin jadi bisa tahu masalah sebenarnya yang terjadi di lapangan. Jadi, komunikasi bukan cuma alat koordinasi, tapi juga jembatan emosional antara pemimpin dengan timnya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi, komunikasi punya beberapa fungsi penting. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi agar semua anggota tahu apa yang sedang dan harus dilakukan. Yang kedua ada fungsi regulatif, di mana komunikasi membantu agar mengatur perilaku anggota supaya sejalan dengan aturan di dalam organisasi tersebut. Lalu ada fungsi persuasif, yaitu bagaimana pemimpin bisa menggerakkan orang tanpa paksaan, tapi lewat motivasi dan pengaruh pribadi. Terakhir, fungsi integratif,
di mana komunikasi menjaga hubungan antar anggota supaya tetap berjalan dengan harmonis dan berorientasi pada tujuan bersama. Tanpa komunikasi yang baik, organisasi akan kehilangan arah dan koordinasi internalnya jadi berantakan. Selanjutnya ada hambatan dan pola komunikasi. Walaupun komunikasi itu penting, seringkali ada hambatan yang bikin pesan itu jadi nggak tersampaikan dengan baik. Hambatan ini bisa bersumber dari faktor teknis seperti media yang kurang efektif, sematis seperti salah paham makna, atau faktor manusia seperti emosi dan prasangka. Selain itu, dalam organisasi dikenal dua pola komunikasi utama, yaitu formal dan informal. Pola formal bersifat struktural seperti komunikasi dari atasan ke bawahan atau vertikal, ataupun antar bagian kerja atau horizontal. Sedangkan komunikasi informal biasanya muncul secara alami di antara anggota dan sering kali justru lebih efektif dan mempercepat penyebaran informasi. Pemimpin yang cerdas pasti tahu kapan harus pakai jalur yang formal dan kapan harus mengandalkan pendekatan informal agar komunikasi antar tim tetap berjalan lancar dan dinamis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, sampai bertemu di next slide. Bye-bye.